Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Maulana dari kelas 3B D4 dengan NIM 18414-267 akan menjelaskan pengerjaan UAS OTK 3. Diketahui di soal triple effect evaporator dengan sistem reverse feed atau sistem dengan berlawanan antara feed dengan steam. Pertama kita harus membuat diagram proses agar kita lebih mudah untuk melihat neraca masanya, baik neraca massa total dan neraca massa komponen. Jika sudah digambar, pastikan beri notasi sesuai dengan yang ada pada soal. Diketahui TF, XF, XL, PS tekanan steam, P3 tekanan pada tangki pada reaktor 3, U1, U2, U3 dan A. Di mana nilai F di sini masih diasumsikan atau masih tidak pasti. Nah, ditanyakan laju alir umpan atau F, kebutuhan steam pemanas, sama laju alir produk larutan NaOH di produk 1, di efek 1, berarti L1. Yang pertama atau step pertama itu mencari nilai T saturated steam pada P3 sebesar 12 kPa. Kita menggunakan interpolasi pada appendix A29. Didapatkan T3 saturated itu 49,36. Selanjutnya, step kedua kita menghitung neraca massa total dan komponen tiap efek. Neraca massa total itu F atau yang masuk sama dengan L1 produk keluar dari efek 1 ditambah V total. Kita jadikan persamaan 1. Neraca massa komponen F fit dikali XF sama dengan L1 dikali XL. Didapatkan L1 sementara karena F-nya masih asumsi juga, berarti L1-nya itu 4000 kg per jam. Nah, kita bisa asumsikan nilai V karena sudah diketahui nilai F dan L-nya. Didapatkan V total dulu itu sekitar 6000, hasil pengurangan F dikurang L1. Selanjutnya nilai V total ini kan masih jumlah dari 3V. Jadi V untuk 1V itu 6000 dibagi 3. Jadi V1 itu 2000, V2 2000 dan V3 2000. Jika ditotal sama dengan V total sama dengan 6000. Selanjutnya kita mencari neraca massa tiap efek, baik neraca massa total dan neraca massa komponen di tiap efek. Pertama, neraca massa total. Pada efek 1, neraca massa totalnya itu L2 sama dengan L1 ditambah V1. Didapatkan L2-nya 6000, L3-nya itulah L2 tambah V2 didapatkan 8000, dan pada efek ketiga itu yang masuk itu F sama dengan L3 ditambah V3 didapatkan 10.000. Nah, F di sini kita cross check dengan asumsi kita apakah sudah sesuai atau belum. Untuk soal kali ini itu sudah sesuai dengan asumsi yaitu 10.000 kg per jam. Selanjutnya kita akan mencari neraca massa komponen. Pada efek 1 diketahui neraca massa komponennya FXF sama dengan L3 dikali X3. Sudah diketahui F, XF, dan L3-nya berarti didapatkan X3-nya 0,25 atau kita bisa bulatkan 0,2.
Selanjutnya pada efek kedua, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan data X3 yang sudah diketahui sebelumnya, yang sudah dicari sebelumnya, 0,25 dikali 8.000 dibagi 6.000. Didapatkan X2 0,33. Selanjutnya pada efek ketiga, digunakan data X2 yang sudah kita cari dikali 6.000 dibagi dengan 4.000, didapatkan X1-nya 0,5. Nah, di sini juga kita harus cross check X1 atau XL-nya sudah sesuai dengan yang diketahui di soal. Untuk step 3, kita menghitung nilai BPR masing-masing efek atau boiling point rate. Yang pertama kita harus mencari TS1 atau TS1 pada saat tekanan steam itu 250 kPa. Cara mencarinya itu kita bisa menggunakan interpolasi di appendix A29. Didapatkan langsung saja TS1-nya 132,6. Pada efek 1 kita mencari BPR satunya itu saat X1 yang sudah kita cari tadi 0,5 dengan asumsi TS2. Kita asumsikan TS2 karena belum diketahui. Asumsikan 100 derajat. Jangan lupa dijadikan ke Fahrenheit karena kita mencari di maka T1-nya itu sekitar 140,5. Nah, rumus BPR itu T1 kurang TS2 didapatkan 40,5. Sama seperti sebelumnya, kita asumsikan TS3. Tadi kan kita asumsikan TS2 100, maka TS3 itu turun karena steam jika sudah dipakai itu suhunya akan menurun karena kontak langsung dengan fluida dingin. Jadi asumsinya TS3 harus lebih kecil dari TS2. TS3 kita asumsikan 85 derajat Celcius. Didapatkan T2-nya 98,8 dan BPR2-nya itu T2 kurang TS3. Didapatkan 13,8. Selanjutnya BPR3 saat X3 yang sudah kita cari 0,2 dan TS4 itu TS4 di sini sama dengan T3 saturated. Karena T3 saturated itu uap air yang keluar sama dengan tes yang dipakai pada kondensor atau TS4 49,36. Didapatkan T3-nya 60 derajat dan BPR3-nya itu 10,64. Kita cari sigma delta T-nya. Sigma delta T rumusnya TS1 kurang T3 saturated atau TS4 dikurang sigma BPR atau penjumlahan dari nilai ketiga BPR. TS1 132,6, T3 49,36, T3 saturatednya. Dikurangi penjumlahan dari BPR itu 64,94, didapatkan 18,3 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita mencari delta T tiap efek. Nah, delta rumusnya itu delta sigma delta T. Nah, ini seperti yang ada di delta T1 rumusnya sama. Tapi pada delta T2 dan delta T3 itu berbeda. Delta T2 berarti sigma delta T dikali 1/U2 dibagi yang bawahnya ini sama. Didapatkan langsung hasilnya delta T1 4,22, delta T2 6,39 dan delta T3 7,82. Lalu kita dapat menghitung nilai boiling point aktual atau nilai T aktual dari tiap efek. T1-nya itu TS1 dikurang delta T1. TS1-nya tadi udah
T1-nya, nah didapatkan T1, T2, T3 dengan angka sekian, dengan rumus yang ada. Dan jangan lupa dicari juga nilai TS-nya, baik TS1, TS2, TS3, dan di TS4 atau di kondensor. Nah, di TS1 kita sudah dicari tadi di appendix 132,6 yang ada di atas tadi. TS2 itu rumusnya T1 dikurangi BPR1. T1 aktual dikurang BPR1. Karena kita di sini mencari TS2 aktual. T1 aktual 128,38 dikurangi BPR1 itu tadi berapa? 40,5, berarti 87,88. Dan TS3 itu sama seperti sebelumnya, sama seperti TS2, T2 kurang BPR2. T2 aktual 81,49 dikurangi BPR2 13,8. Didapatkan 67,69. TS4 pun sama. T3 kurang BPR3. T3 di sini T3 aktual yaitu 59,87 dikurang BPR3 atau 10,64 yaitu didapatkan 49,23. Kita cross check TS4 sama dengan, apakah sudah sama dengan T3 saturated. Seperti yang saya bilang tadi, T3 saturated itu sama dengan TS4 pada kondensor. Ternyata sudah cukup mirip 49, hanya berbeda angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 4. Menghitung neraca energi. Nah, ini dia suhu, baik suhu T atau TS yang ada di dalam steam. Selanjutnya kita mencari entalpi tiap efek. Nah, pada efek 1 kita mencari H1 dan lambda S1. Cara mencari H1-nya itu HS2 ditambah CP superheated dikali BPR1. Nah, pertama kita nyari HS2. HS2 itu saya menggunakan kalkulator online. Pada saat TS2 didapatkan 87,88 dan HS2-nya didapatkan 2649 kJ per kilogram. Langsung saja kita hitung 2649 ditambah 1,884 dikali 40,5 atau nilai BPR1. Dapatkan H1 2725,302. Selanjutnya kita mencari lambda S1. Lambda di sini merupakan panas laten, di mana hasil pengurangan dari saturated vapor dan saturated liquid. Maka dari itu kita harus mencari nilai entalpi pada saat saturated vapor dan saturated liquid. Pada saat T-nya itu TS1. TS1-nya 132,6. Karena dia berada di tengah-tengah, maka kita menggunakan interpolasi. Didapatkan entalpi saturated vapor dan saturated liquidnya, lalu kita kurang, didapatkan lambda S1-nya atau panas latennya itu 2166,6 kJ per kilogram. Selanjutnya pada efek 2 sama saja seperti efek 1, saya menggunakan online kalkulator untuk HS3. Didapatkan H2-nya 2623,56. Lalu untuk mencari lambda S2 sama juga seperti sebelumnya, itu menggunakan interpolasi untuk mencari entalpi saturated vapor dan saturated liquidnya. Didapatkan lambda S2 atau panas latennya itu 2288,62. Selanjutnya sama saja seperti yang sebelumnya, baik efek 1 dan efek 2. Cara untuk mencari H3 dan delta S3 sama saja.
Menggunakan online kalkulator didapatkan H3-nya 2443,7. Untuk lambda S3-nya itu pengurangan sama menggunakan interpolasi didapatkan 2339,65. Nah, selanjutnya kita mencari entalpi NaOH pada figur 843 untuk mencari HF, HL1, HL2, dan HL3 dimana pada saat kondisi yang berbeda-beda. Itu pada ini bukan XF ya, maaf. Ini XF, X1, X2, dan X3. Nah, ini seperti yang sebelah kanan, TF, T1, T2, dan T3. Sesuai dengan efek yang ada. Nah, HF-nya didapatkan sekian, HL1, HL2, HL3 sekian. Diketahui neraca massa untuk V-nya itu L1 kurang L3, V2 L3 kurang L2, V1 L2 kurang 4 kurang L1 kurang ini F kurang L3, yang V3 itu F kurang L3, V2 L3 kurang L2, V1 itu L2 kurang L1. Oke. Kita mencari nilai apa ya? Persamaan dulu untuk dicari nanti belakangan. Pada efek 1 kita masukkan rumus ini L2 HL2 S lambda S1 sama dengan L1 HL1 tambah V1 H1. Didapatkan di input semua yang ada, didapatkan persamaan S sama dengan 1,112,8 L2 dikurangi 4048,74. Nah, efek 2 didapatkan persamaan sekian, efek 3 untuk L3 didapatkan persamaan sekian. Nah, lalu substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Didapatkan hasil L3 8176,20. Nah, L3 sudah diketahui, disubstitusikan ke persamaan 5, dapatkan L2 6242,64. Lalu dimasukkan ke dapatkan L2, diinput ke nilai S. Persamaan ke-4. Didapatkan 2893,075. Persamaan 3 juga. Begitupun persamaan 2 dan persamaan 1 didapatkan. Ini nilai aktualnya. Selanjutnya kita menentukan A atau menentukan A tiap efek, keperluan panas, F aktual dan L1 aktual. Nah, tadi sudah diketahui S-nya. Untuk mencari Q itu pada efek 1 itu rumusnya S dikali panas laten S1 atau lambda S1. Didapatkan S-nya tadi 2893,075 dikali lambdanya 2166,6. Nah, jangan lupa dikali 1000 per 3600 karena nanti satuannya masih kilogram per hour. Untuk merubah ke watt itu harus dikali 1000 per 3600. Didapatkan Q1 sekian. Untuk Q2 rumusnya V1 dikali lambda S2 dikali 1000 per 3600 juga untuk menjadikan satuannya watt. Q3 itu V2 dikali lambda S3. Jangan lupa juga dikali 1000 per 3600. Didapatkan Q3 sekian. Selanjutnya kita mencari nilai A. Nah, nilai A di sini rumusnya untuk efek 1 Q1 berarti AN sama dengan QN per UN dikali delta TN atau sesuai efek. Didapatkan pada
Nah, delta T di sini jangan lupa kita kalikan dulu ya. Kita rubah ke Kelvin karena delta T yang tadi kita cari itu masih satuannya Celcius. Didapatkan A1 2,09, A2 2,31, A3 2,48. Nah, selanjutnya kita mencari A aktual, rata-rata A. Itu kita jumlahkan semuanya, didapatkan 6,88, lalu dibagi 3. Dapatkan A rata-rata aktualnya itu 2,29. Lalu kita mencari F aktual dan L1 aktual. F aktual rumusnya AM atau A rata-rata mula-mula dikali F asumsi yang kita asumsikan di awal atau fit dibagi rata-rata aktual dari yang sudah kita hitung tadi. Didapatkan F aktual atau laju alir fit yang sebenarnya itu 139.737,991 kg per hour atau per jam. Dan L1 aktual atau laju alir produknya itu 55.895,196 kg per jam. Nah, cukup sekian pengerjaan UAS OTK 3 Muhammad Rafli Maulana, absen 21, 3BD4. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.